Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu, sembahyang sunat dan ada bukan sebarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sedarkan diri. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000. Tentunya pada pagi hari ini juga saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa memberikan satu momen kebahagiaan pada acara yang begitu hebat, begitu mudahnya pada pagi hari ini. Upi mengawali acara. Terlebih dahulu pagi hari ini kita akan segera mendengarkan kembalian sekaligus bertemu kembali dalam acara kumpul keluarga ya Bu Esi ya. Kumpul keluarga Bapak Abu Suud. Iya. Kali ini alhamdulillah dari Opi Monggo Mas Ali.
setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar, taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga nafasmu diiringi rahmatnya. Semoga hidupmu, seluruh hidupmu, semoga diberkati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersujud padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Ada ayat-ayat cinta. Ada yang hafal? Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku beratap.
dengan cinta yang agung ku pertaruhkan. Bapak Ibu dimohon mengisi kursi yang di depan yang masih kosong. Mas Lawan ke depan monggo, bicara di depan. Bude Yayu bicara di depan monggo. Monggo bicara di depan. Ayat cinta bercerita, cintaku kursinya lebih empuk di depan Bu. Monggo Pak Narto, Bu Narto. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama, namun harus ku tinggalkan cinta lebih empuk Bu kursinya. Ketika ku bersujud, monggo Mbak. Singing my life with His word, killing me softly with His song, killing me softly with His song, telling my whole life with His words, killing me softly with His song. I heard He sang a good song, I heard He had a style, and so I came to see Him, to listen for a while. And there He was, this young boy, a stranger to my eyes, drumming my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his word, killing me softly with his song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali amma ba'du. Alhamdulillah, atas izinnya lah pada malam hari ini dan sampai detik ini jantung kita masih dapat berdegup, dan atas izinnya lah kaki kita masih dapat melangkah, sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan atas izin Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semua bude-bude, Pak D, Pak Le, Bule, Eyang-eyang, Bapak dan Ibu, semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tadi telah kita bersama-sama bersantap malam dengan hidangan yang sederhana ala Hotel Geraha Agung. Semoga kesederhanaan ini tidak mengurangi kemesraan kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini bahagia sekali dan syukur sekali kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena dari segala penjuru tanah air, segala penjuru buminya Allah hadir di sini. Dari Palangkaraya, dari Jakarta, dari Bandung, dari Tegal, dari Pemalang, dari Comal, dari Purworejo, dari Banjarnegara belum datang ya, dari Kuningan, wah semua alhamdulillah, dari Genuk Indah juga ada ya Pak ya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul. Atas nama keluarga besar Bapak Agus Suud, kami dengan kerendahan hati kami aturkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga segala kebaikan yang telah Bapak Ibu lakukan mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, baiklah segera kita ikuti sambutan dari Ketua Panitia Reuni Kumpul Keluarga pada adik saya Tri Bowo Slameto STMM. Kami persilahkan. Wah, ini saya ditembak nih. Sebenarnya rangkaian acara pada malam hari ini dan besok juga ya kita sudah orang di belakangnya. Cuma karena biar kelihatan kompak, maka ya masing-masing bagi-bagi peran. Saya di sini juga kebagian peran untuk mengucapkan sepatah dua patah kata saja. Ya, 1, 2 sudah selesai ya. Sudah kalau gitu terima kasih. Enggak, jadi sebenarnya malam hari ini juga tidak lepas dari rangkaian acara yang akan kita selenggarakan pada besok hari Minggu tanggal 27 Juli bertepatan dengan acara bedah buku Bapak kami. Dan untuk meningkatkan eskalasi keimanan kita, jadi secara bertahap tadi kita sudah datang di sini, sudah sempat, mungkin ada bapak-bapak ibu semua sudah sempat melihat keagungan dari Masjid Agung Jawa Tengah ini juga. Dan pada malam hari ini kita tingkatkan lagi keimanan kita dengan ceramah dari Bapak Rosihan. Dan insya Allah besok kalau bapak ibu berkenan kita bisa sholat subuh bareng-bareng di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Dan juga tentu saja besok paginya akan sama-sama mengikuti acara bedah buku. Mungkin besok pagi suasana di Masjid Agung ini sedikit lebih padat dari biasanya karena memang pas bertepatan dengan kegiatan yang lain. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu jangan kaget atau jangan kehilangan arah momen Masjid Agung, karena selain di tempat kita nanti akan mengadakan acara bedah buku di Convention Hall, juga ada acara pengajian dari Arifin Ilham yang ada di atasnya. Itu saja dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan tadi sudah menyantap hidangan untuk meningkatkan, untuk menambah kekuatan fisik kita. Marilah kita juga menyantap hidangan untuk meningkatkan rohani kita. Demikian dari kami.
Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Esi, silakan. Demikian tadi telah kita ikuti sambutan dari Ketua Panitia. Pada malam hari ini ada merupakan bulan berkah bagi kita semua. Ada beberapa yang berulang tahun pada bulan Juli. Adalah adik saya Tribowo Slameto. Silakan ke depan. Maju. Kemudian yang kedua adalah ibu saya, ibu mertua saya, Ibu Robingatun Ma'ruf. Silahkan ke depan. Pada tanggal 19 Juli kemarin berusia berapa, Mas? Oh, 68, bukan 28 bukan, Mas. Silakan Ibu. Kemudian ibunda dari adik saya, yaitu Ibu Habibah Sugeng. Silahkan ke depan. Terus ke Bapak belum ya, besok ya kunjungnya. Karena belum besok kan. Kemudian dari Bandung siapa ya Mbak Ar? Ada yang Juli? Bude? Sani. Pak Uja. Oh ya Pak Uja ya. Nanti kita doakan diwakilkan. Ya. Kemudian pada setengah tahun pertama, semester pertama tahun 2008 juga ibu kami, Ibunda Sunarto, silahkan ke depan. Bulan Februari kemarin berulang tahun. Tidak apa-apa Bu, mumpung ketemu. Juga Ibunda Abu Suud. Bu, ayo maju. Sini, maju. Monggo Bu, depan sini Bu, baris. Nurut. Ya enggak apa-apa, Februari kan, Ibu Februari juga. Ya, mumpung ketemu. Alhamdulillah, ulang semester. Ini Bu maju biar enggak berdesak-desakan. Inilah wajah ibu-ibu kita. Kesatria apa Sri Kandi ya. Weh orang sih. Karena jasa beliau inilah sehingga hasilnya ini sebesar-besar ini. Mana? Ayo maju ke depan. Mas Yudi, silahkan maju. Sani, Desi, Triksi, ayo maju semua. Cepet selama malam ayo. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya beliau. Mana Raffi, Aro, Faza mana? Faza bawa ke depan sini. Ya, ini adalah hasil kerja kerasnya, gigihnya beliau dan berdoa beliau pada Allah sehingga membuahkan anak-anak yang besar-besar. Aro sini dulu. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menyanyikan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Ada bulan Juli lagi ulang tahun nggak di sini? Kalau ada silakan ke depan. Kadonya menyusul. Mei sini. Im Juli sini Im. Hadiahnya besok Im sini. Sini sayang sini. Nah ini Juli ya. Oke. Ya mari berdiri sebentar ibu-ibu untuk menyanyikan happy birthday ya. Ya dipandu ya. Happy birthday. Pura-pura jadi orang barat ya Pak Prosian ya. Nah, habisnya lagu Arab apa selamat ulang tahun? Gak ada lah ya. Maulid ya. Monggo untuk berkenan berdiri. Happy siapa jenenge? Sapa ke? Ayo Kak rekod nggak? Happy birthday. Ayo yang mau panjang umur berdiri. Kalau mau panjang umur berdiri semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Waktu kuenya, ya, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini diberi umur yang panjang dan barokah, dan kita kembali akan bereuni di surganya Allah. Sebentar, anak-anak dari anak-anak semua Bu akan mempersembahkan sesuatu pada ibu-ibu ini yang telah berjasa kepada kami walaupun tidak bisa membalas semua jasa yang telah Ibu berikan pada kami. Oke. Kami persembahkan kepada Ibunda tercinta Ibu Robingatun Ma'ruf, semoga diberi sehat, panjang umur dan selalu dirahmati Allah. Sini dulu ya. Oke, dari kami Ibu semoga dapat. Kemudian yang kedua dari Ibu Sunarto Sani Desi, silakan persembahkan. Iya, silakan. Ayo, yang nih, ayo. Oh, enggak yang di Salim. Ini pasang nih. Sematkan nih, kebalik. Ya, pasang Sani. Raffi nggak bisa, ada kamu aja Sani. Desi pegang itunya. Nah, stolnya Ibu, monggo Ibu. Nggak apa-apa, nanti diolor bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Kemudian yang ketiga kepada Ibu Habibah, silakan Triksi buka sini. Yang terakhir kepada Ibunda Putihah Abu Suud yang selalu rajin memomong cucu kalau kami sekolah. Nah ini Tani pasang Alin cap. Maju sini Bu, maju Bu biar kelihatan kamera. Tani pasang Tani. Mana itu? Ambil aja. Barang kanan Pak kiri. Alhamdulillah. Semoga cincin yang kecil yang menempel di jari manis ibu-ibu kita akan dapat menambah rasa cinta kepada anak-anaknya semua, dan semoga Allah selalu menyayangi beliau-beliau. Terima kasih, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Penuh debu
Ku pandangi semua gambar ini, kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa nada-nada yang indah, selalu terurai darimu. Tangisan nakal dari bibirmu akan jadi derita. Tangan halus yang suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup telah Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Guru saya, bapak saya, Bapak Rozihan Al-Hajj, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil akbar wa huwa khirzum mani'um mimma akhafu minhu wa akhdar. La qudrata li makhlukin ma'a qudratil khaliq yuljimuhu bilijami qudratih. Ahma hamisan atma tomisan wa kanallah qawiyan aziza. La hawla wa la quwata illa billahil adil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak Abu Suhud, Profesor Doktor yang saya hormati, beserta Ibu dan seluruh besan yang menyempatkan diri rawuh ke acara ini, Bapak dan Ibu para hadirin, tamu undangan, putra putri, menantu dari Bapak dan Ibu Suud, mudah-mudahan keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang tidak terganggu mendengarkan, dengarkan. Yang masih punya tanggungan, cucu kecil-kecil, itu lebih utama ngomong cucunya daripada mendengarkan. Nah, lebih baik ngomong cucunya daripada mendengarkan. Jadi begini Ibu sekalian, kita bersyukur karena bisa mendatangi syukuran ini. Syukuran itu kata dasarnya kan sakaro, kemudian syukuran, kemudian masuk ke bahasa Indonesia menjadi seger kan gitu. Jadi syukur itu seger, maka supaya seger Bapak dan Ibu masuk diaturi daharan dulu. Daharannya prasmanan, prasmanan itu para apa? Para tamu ya, para tamu moro
ya, moro marani makanan, itu namanya prasmanan gitu loh sekalian. Nah, supaya seger, nah, maka orang yang syukuran itu dianjurkan supaya menyediakan makanan biar seger itu loh. Jadi kalau tidak seger namanya bukan syukuran. Maka orang sakit itu sebaiknya tidak menyediakan makanan sekalian. Karena syukuran apa saja? Syukuran apa? Puputan bayi, syukuran khitanan, syukuran nganten, syukuran kekan. Tetapi tidak ada syukuran kematian, tidak ada. Makanya namanya bukan syukuran. Nah, syukur syakara, maka pada surah Luqman itu sekalian, lawannya syakara itu kafara, kufur itu menutup. Nah, jadi orang yang tidak bersyukur itu namanya tertutup mata hatinya, tertutup mata penglihatannya, itu tidak bisa melihat nikmat Allah sekalian. Nah, sekarang mengapa kita perlu bersyukur sekalian? Bapak dan Ibu, yang disyukuri apanya sih? Sebetulnya tidak ada. Dan tidak boleh kita itu tidak bersyukur. Sekalipun sakit juga harus bersyukur, karena sakit masuk rumah sakit itu sedekah sekalian. Ya, sedekah ambil dokter, dokter tidak disedekahi, susah itu sekalian ya. Makanya kemarin saya masuk rumah sakit itu ya sedekah, dalam rangka sedekah kan gitu. Sebab kalau tidak diniati sedekah, itu nanti sakit hati sekalian ya, loro hati itu. Nah, maka sekalian, kalau kita bertanya yang disyukuri apa? Nikmat Allah. Maka orang yang bersyukur itu diajarkan oleh Allah supaya tidak melanggar perintah-perintah Allah. Itu yang bersyukur. Kalau syukur artinya membuka, nikmat Allah itu kan banyak dan besar, tidak bisa dihitung kata Allah. Maka Al-Quran itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, surat Ibrahim itu. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah tidak akan bisa mampu. Contoh sekalian, orang yang bersyukur itu sebetulnya tidak boleh merokok. Sebetulnya orang yang syukur nggak boleh merokok. Karena apa? Supaya, nah kan ini kalau kata Bu Zakiyah Darajat itu, orang itu supaya jantungnya sehat, kan gitu toh? Itu ada ajaran supaya kita menghindari sesuatu yang menyebabkan sakit. Nah, rokok, kolesterol itu menyebabkan sakit. Oleh karena itu makanannya cukup mie sekalian, tidak ada daging yang banyak itu dengan maksud supaya kita tidak memperbanyak kolesterol kan gitu. Nah, juga kalau kita sakit itu sebetulnya ya memang sudah bagiannya, tetapi sekalian ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Itu kita diajarkan supaya merawat apa? Nikmat itu supaya tetap apa? Supaya tetap survive begitu sekalian. Jadi yang disyukuri itu ada seluruh nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Nah, caranya bersyukur itu woro-woro itu loh. Woro-woro artinya memberitahu, fahadis. Kalau kamu menerima nikmat, itu hendaklah kamu beritahukan pada orang lain. Ya, syukuran 70 tahun Pak Abu Suud itu ngundang orang 500 di masjid, di hall Masjid Agung. Itu tanda orang yang bersyukur itu begitu sekalian. Malah ada nyuwun sewu, ada door prize-nya. Jadi nek ora teko rugi sekalian. Nah, maka yang namanya SMS itu semacam ini tadi. SMS itu apa Mbak Asia? SMS itu apa tuh Mbak? SMS itu senang melihat orang lain senang. Loh, ngaten loh, itu SMS. Tapi jangan dibalik. SMS itu susah melihat orang senang, kemudian senang melihat orang susah. Harusnya SMS itu senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Lah kita ini sekarang ber-SMS ria di sini sekalian. Jadi tanda mensyukuri nikmat itu woro-woro, undang-undang sekalian. Maka surah Al-Kautsar itu kan inna a'toina kal kautsar.
Nikmat dari Allah itu diberikan kepada kita sangat banyak. Fasalli, salat sudah. Ya, salat. Ya, jadi syukurnya kepada Allah itu salat, ya. Syukurnya kepada orang tua itu apa Ibu sekalian? Kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa? Wa kullahuma qaulan karima. Berbicaralah, bertutur katalah kamu kepada orang tua dengan tutur kata yang mulia, bukan yang pinter, bukan. Orang tua ya merasa anaknya pandai, nanti wah kita bicara teknologi ndak usah sekalian. Orang tua nggak butuh kita itu, orang tua itu butuhnya apa? Yang ape-ape, yang kan itu dah. Ndak butuh pinter, ndak butuh macem-macem. Orang tua itu butuh HP-HP, apalagi kalau sering diberi uang. Orang tua itu senangnya kalau duit Bu sekalian. Ya, seneng. Ya. Jadi nanti kalau cincin itu harus ada tambahnya uang, Pak Yudi ya. Jadi jangan apa, seneng orang tua itu seneng, nyekel duit itu seneng. Saya punya pengalaman apa? Orang tua itu gelangnya banyak, itu mau sakit ya enggak, nunggu anaknya dulu biar anaknya yang ngopeni. Jadi itu orang tua. Di mana-mana seneng cekel duit Bu sekalian. Maka jangan lupa orang tua itu dicukupi duitnya Bu sekalian. Nanti kan diam, tenang, doanya cepat kabul Bu sekalian. Maka dengan orang tua itu sudahlah, insya Allah disenangkan. Nah itu. Jadi tutur katanya yang baik, tutur kata yang mulia, diikuti dengan tutur finansial itu tadi. Nah itu mesti seneng sudahlah. Ngomongnya bagus tapi anaknya pelit, itu nanti didongake sing ora apik sekalian. Luwung. Jadi anaknya ngomongnya ora apa-apa ning dikek duit terus wong tua meneng itu. Itu di mana-mana begitu karena orang tua sekalian ya. Ya, karena apa? Nyun sewu, saya punya pengalaman melihat nenek, kakek, ibu-ibu itu begitu. Ya, itu. Nah, kemudian sekalian, setelah kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua itu siapa? Tidak hanya orang tua yang melahirkan kita, tetapi juga yang membesarkan kita, tetapi juga orang tua yang mengantarkan kita, menjadikan kita nikmat. Maka kalau Quran kan tidak ada bahasa orang tua khusus, orang tua kita yang melahirkan tidak. Tetapi mertua itu juga orang tua. Jadi jangan sampai kepada mertua, kayak lo mertuamu rombongan saka desa moro kabeh lah. Itu sebetulnya tidak ya tetap kita hormati, bagaimanapun juga itu adalah orang tua kita sekalian. Nah, setelah itu sekalian, setelah kita bersyukur, cara bersyukur bagaimana, mensyukuri nikmat kepada siapa? Terus siapa yang disyukuri? Allah itu. Jadi Allah juga bersyukur kepada kita. Siapa yang disyukuri oleh Allah itu? Yang disebut di dalam surah Al-Insan itu, wa kana sa'yahum mashkura. Orang yang diberi kredit poin, disyukuri oleh Allah itu adalah orang yang selalu berusaha, tidak berhenti sekalian. Jadi sudah nyun sewu, sukses usahanya, kemudian berhenti tidak bekerja, itu justru yang tidak disyukuri oleh Allah. Yang disyukuri oleh Allah itu adalah orang yang tidak pernah berhenti dari usaha dan bekerja. Itu dipuji dan disyukuri oleh Allah. Nah, jadi nyun sewu, sekalipun Pak Abu sudah yuswa 70 kan masih tetap aktif ke sana kemari. Temannya Pak Abu, Pak Zainal Afandi, itu sekalipun sudah 70 Pak Zainal ya, sudah 70, hanya belum berulang tahun karena dananya terbatas sekalian ya begitu. Tapi sudah ikut ulang tahun, enggak apa-apa itu. Itu Pak Zainal, Masya Allah, itu kalau kegiatan muter-muter itu se-Jawa Tengah itu justru yang disyukuri oleh Allah. Jadi kalau ada usia panjang itu jangan sampai berhenti, kata Al-Quran. Ya, wa kana sa'yahum mashkura dalam surah Al-Insan itu. Ya, mereka itulah yang disyukuri oleh Allah karena tidak pernah berhenti melakukan aktivitas sekalian. Jadi terus kan gitu. Jadi kalau sudah seperti
Dokter Esi sudah selesai apa? Sudah selesai spesialis anak, ya mestinya harus ke sub spesialis. Nanti kalau harusnya begitu. Kalau perlu sekolah terus rasa sambut gawe enggak apa-apa itu sekalian. Karena apa? Ya yang penting karena perintahnya thalabul ilmi. Ya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ora kon golek duit kan begitu. Nah, perintahnya itu jadi lebih mudah dan dekat ke surga orang yang mencari ilmu kan begitu. Itu kata Tuhan sekalian. Nah, setelah itu sekalian, kalau kita sudah tahu bagaimana Allah bersyukur kepada kita, justru Allah itu bersyukur, berterima kasih kepada kita kalau kita itu melakukan aktivitas yang tidak pernah berhenti. Allah berterima kasih pada kita karena apa? Dunia ini selalu berkembang, usianya semakin panjang karena kita tidak berhenti sekalian. Maka Tuhan itu berterima kasih, Tuhan itu bersyukur kepada kita. Maka sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berterima kasih kepada Bapak Abu Suud dan keluarga yang telah memberi pelajaran kepada kita semua, ya, memberi pelajaran bagaimana kita mengambil hikmah. Ya, ada rahasia perjalanan 70 tahun. Ya, kalau tidak 70 tahun, Bapak itu lulus sarjana kan berapa tahun itu? Mulai berapa? Ya, 40 tahun ke sana itu kita bisa belajar dari Pak Abu Suud, perjuangannya, perjalanan hidupnya, ya. Kita belajar dari sana. Saya sudah banyak belajar dari Pak Abu Suud, Bapak sekalian. Beberapa hal sudah saya terapkan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dan saya sering diberi nasihat. Maka saya berterima kasih kepada Bapak dan keluarga Pak Abu Suud yang telah memberi pelajaran kepada saya dan kepada kita semua. Nah, oleh karena sekalian, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Abu Suud bersama keluarga, khususnya Pak Abu Suud, tambah umur, bermanfaat, disyukuri oleh Allah, kemudian terhadap keluarga juga menjadi keluarga yang diberi kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah, kemudian dapat berbuat baik yang diridhoi oleh Allah, seperti dikatakan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Mari sekalian kita doakan bersama-sama. Kalau ada tanya jawab, nanti kita bertanya jawab, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Alhamdulillah ya Rabbi ya alimas sarair, ya man huwa la ghairuhul latiful khabir, anta jabri wa anta ni'man nasir. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dapat melakukan perbuatan baik yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh. Semua ini kami serahkan kepadamu ya Allah, karena Engkaulah zat yang menerima taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang mendirikan sholat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dan orang-orang mukmin pada hari kebangkitan kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu, terima kasih. 1 SKS saya sudah matur 50 menit. Nah, kan karena Dokter Esi itu tidak boleh dulu kalau kuliah 1 SKS sekalian, jadi 50 menit seminggu dibagi 2 kali begitu. Jadi begini Bu, apa sih bedanya sunnatullah dan sunnah dalam artian fikih kemudian sunnah Rasul? Kalau sunnatullah itu kan hukum alam, yang itu Allah menyebutkan sifatnya tidak pernah berubah eksak, walan tajida li sunnatillahi tabdila, kata Allah di dalam surah Al-Fatah. Tetapi kalau sunnah dalam artian fikih itu yang berkaitan dengan ahkamul khamsah, hukum Islam yang 5 itu, kemudian itu bisa berubah karena sebab khusus. Maka sunnah dalam hukum Islam yang 5 dalam fikih itu terjadi dari wajib, sunnah, kan itu ya, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Sunnah dalam pengertian fikih itu adalah sesuatu yang lebih utama dikerjakan, itu sunnah. Tapi kalau sunnatur Rasul itu tradisi Rasul, tradisi atau perbuatan Rasulullah. Nah, kalau pengertian sunnah dalam arti tradisi Rasulullah itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah fi'liyah, artinya perbuatan yang selalu dilakukan Rasulullah. Tapi ada sunnah qauliyah, sunnah atau tradisi lesan. Kemudian yang ketiga ada sunnah takririyah, tradisi diamnya Rasulullah. Nah, ini yang membedakan antara sunnah dalam artian fikih, sunnah dalam artian sunnatur Rasul, dan sunnah Rasulullah. Nah, kalau sunnah Rasulullah itu memang sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah berulang-ulang, itu namanya sunnah. Kalau hanya dilakukan sekali oleh Rasulullah, itu para ulama usul belum memandang sebagai tradisi. Dikatakan tradisi itu kalau dilakukan secara berulang-ulang. Maka ada yang namanya sunnah jahiliyah. Nah, itu tradisi jahiliyah. Sunnah masyarakat Arab. Sekarang berkembang di Indonesia. Sunnah masyarakat Arab, ibu-ibu mengenakan gamis. Itu sunnah masyarakat Arab itu. Kemudian bapak-bapak mengenakan juga gamis. Itu sunnah masyarakat Arab, tapi ditiru, padahal belum tentu baik itu. Itu mengapa? Karena orang Arab itu mengenakan gamis, mereka tidak mengenakan sidi. Nah, tidak mengakai celana dalam, karena nafsu seksnya orang Arab itu lebih tinggi daripada orang Indonesia tidak, kan gitu. Nah, makanya ini sunnah dalam artian tradisi. Maka kalau sunnah dalam artian tradisi, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, Rasulullah ketika melakukan sekali, itu belum, para ulama sepakat belum disebut sebagai sunnah. Maka yang begini ini tidak harus diikuti oleh umatnya. Jadi umpamanya Rasulullah itu menikah, itu sebetulnya sunnah Rasulullah atau kan gitu, atau sunnah maka sunnah itu nanti sebetulnya kan apakah sunnah Rasulullah atau sunnah masyarakat Arab. Kalau Muhammad Abid Al-Jabiri itu membedakan sekali, ada sunnah masyarakat Arab dan sunnah Rasulullah. Rasul bisa berstatus sebagai orang Arab dan Muhammad sebagai Rasulullah, itu yang harus dibedakan. Nah, jadi kalau Rasulullah itu nikah istrinya 9, tapi dalam konteks apa Rasulullah itu menikah 9, kan begitu. Jadi yang sering ditanyakan itu istri Rasulullah saja, tapi sunnah yang lain itu tidak pernah ditanyakan. Bagaimana tahajudnya Rasulullah itu tidak pernah ditanyakan sekalian. Nah, jadi para ulama sepakat sebetulnya kalau yang dilakukan oleh Rasul itu hanya sekali, maka itu belum dipandang sebagai sunnah sekalian. Jadi kalau dalam tradisi pidana Islam itu begini, ada orang yang berzina muhson,
Zina muhsan itu kan kalau sudah punya istri tetapi dia berzina dengan orang lain, itu kan ditanam, kemudian dicambuk, ditanam, kemudian dirajam. Itu kan Rasulullah hanya melakukan sekali saja. Nah, apakah itu menjadi sunnah kan begitu? Maka ulama berbeda pendapat itu, berbeda pendapat, dicambuk 100 kali, itu ulama berbeda pendapat tentang alat cambuknya seperti apa. Lemah kerasnya cambukan itu tidak pernah dijelaskan oleh Rasul. Siapa yang mencambuk itu juga tidak jelas. Nah, maka sekalian kalau di Aceh ketika orang itu dicambuk boleh menggunakan body protector. Tidak apa kan penak saja maka dicambuk sambil tertawa kan gitu sekali. Nah, itu kan kalau di Aceh kan begitu. Yang penting kan dicambuk. Tidak ada Quran itu melarang menggunakan body protector, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi kamu harus tidak pakai body protector, tidak ada. Alat cambuknya aja Quran tidak menentukan kok, tidak menentukan. Lemah kerasnya cambukan juga tidak ditentukan. Nah, maka nanti kalau terjadi diskusi dengan malaikat, ahli fikih yang paling menang itu sekalian ya. Jadi ahli fikih paling menang. Oh, ayatnya tidak jelas kok. Fajlidu, cambuklah itu kan begini juga boleh, begini juga tidak jelas itu. Siapa yang mencambuk juga tidak jelas. Lah oleh karena itu hukuman-hukuman semacam itu diserahkan kepada kebijakan pemerintah sekalian. Jadi itu yang membedakan antara sunnatullah, sunnah Rasul dan sunnah dalam artian fikih. Jenggot itu sebetulnya sunnah Rasul atau sunnah masyarakat Arab sekalian. Kalau saya melihat itu di hadisnya itu sunnah masyarakat Arab, tradisi masyarakat Arab. Mengapa orang Arab itu kok jenggotnya panjang tetapi kumisnya tidak dipanjangkan? Itu kan Nabi mengajarkan supaya kamu itu beda dengan orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu kumisnya panjang, ininya dicukur, tapi kalau orang Islam ininya panjang, jenggotnya panjang, kemudian ininya cukur. Jadi itu kan seperti kambing, ininya panjang, ini kemudian tidak ada jenggotnya kan sekalian. Nah, sebetulnya itu sunnah masyarakat Arab. Jadi yang penting adalah bagaimana kita berbeda dengan orang Yahudi itu saja, yang waktu itu ditandai secara fisik oleh Nabi. Hadisnya itu inhakus syawariba wa'ful liha. Jadi potonglah kumismu, panjangkan jenggotmu. Nah, sebab turunnya hadis itu berkaitan dengan ya tradisi orang Yahudi dan orang Arab supaya beda. Nah, sebetulnya kalau di Indonesia supaya yang penting bukan beda, tetapi bahkan niru aktivitas orang yang itu supaya kita bisa unggul. Contoh saja, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah. Itu dalam rangka meniru apa? Meniru kegiatan orang-orang non-muslim, orang-orang Belanda. Itu dengan maksud apa? Supaya membentengi akidah umat Islam, biar umat Islam itu tidak ke sekolah-sekolah inlander itu, termasuk rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit didirikan itu agar umat Islam tidak masuk ke rumah sakit inlander. Jadi sebetulnya dalam rangka berbeda itu tidak sama sekalian. Saya kira begitu Bu. Jadi 3 hal itu yang membedakan antara sunnah Nabi dan sunnah masyarakat Arab, sunnah secara fikih dan sunnatullah. Kalau Quran itu sunnatullah itu eksak, pasti dan objektif. Kadang-kadang kita akan menyalahkan, oh itu orang non muslim Cina itu mesti kakian dosa kok, orang mikir kan gitu. Enggak, mereka itu karena apa? Justru mereka itu lebih concern, lebih fokus ya, lebih profesional dalam berdagang, dalam belajar, sehingga dipenuhi aktivitas mereka sesuai dengan janji Tuhan itu. Jadi kalau saya sering membuat contoh itu, ini ada menara masjid tinggi, kemudian di sana ada menara gereja. Menara gerejanya diberi penangkal petir, orangnya
bernyanyi di dalam. Menara masjidnya tidak diberi menanggal petir, tapi kemudian istighosah. Itu kalau ada petir yang disambar mesti kan begitu. Yang istighosah masuk itu. Tetapi kalau orang yang fanatik, oh enggak Pak, yang disambar mesti penanggal gereja dulu, kan enggak bisa itu. Jadi ini sebetulnya sudah fanatik buta sekalian. Nah, kita juga begitu. Kalau kita ini ya, saya punya teman kemudian dananya sudah besar, aset-asetnya sudah banyak, begitu ya. Kemudian tidak bisa memanage, ya. Kemudian menikah lagi, ya habis-habisan itu. Karena istri kedua biasanya menghabiskan uang, sekalian. Ini teman saya di DPR RI itu ada, sekalian. Maka ya jangan, enggak usah jadi DPR lah, sekalian. Jadi enggak, ini guyon saja. Ini sebetulnya sunnatullah. Contoh itu sunnatullah. Bahwa sunnatullah itu eksak, pasti, objektif, siapapun yang melakukan itu pasti. Nah, time responnya, kalau dia itu hukum alam maka time responnya pendek, kalau hukum moral time responnya panjang. Artinya kalau air itu dipanaskan sampai titik didih tertentu, itu karena hukum alam, di alam pasti bisa ditunggu hasilnya. Tapi kalau hukum moral cukup panjang. Orang yang salah itu butuh waktu untuk memperoleh balasan, itu kan butuh waktu sekalian. Jadi tidak bisa dilihat sesaat, itu tidak bisa. Saya kira begitu Bu, mudah-mudahan tidak puas yang saya sampaikan. Barangkali begini Pak, kalau begitu ada sunnatul rasul yang hukumnya wajib, iya. kan? Ada sunnatul rasul yang sunnah, hukumnya sunnah, Iya. ada sunnatul rasul yang haram untuk diikuti. Bukan, kalau haram tidak ada. Tidak boleh. Kalau tidak mubah, boleh. ya yang mubah. Yang Atau, mubah. ya. Kalau yang wajib diikuti jelas Salat, ibadah mahdhahnya itu wajib diikuti. Ada yang lebih utama diikuti perbuatan-perbuatan sunnahnya, sholatnya, kan gitu, tahajudnya, santunan terhadap itunya, tapi ada yang mubah juga. Mubah itu umpamanya bagaimana Rasulullah ketika dahar, ketika sare, ketika kan gitu. Itu sunnah, boleh kita mengikuti, boleh juga tidak. Kalau ternyata bertentangan dengan ilmu kedokteran, ya tidak kita ikuti, itu mubah. Tapi kalau sesuai dengan ilmu kedokteran, umpamanya mengapa Rasulullah kok tidurnya mesti miring ke kanan? Kan gitu. Mengapa itu? Ah, itu mesti ada, karena supaya ini tidak menahan beban yang berat. Maka Rasulullah itu tidurnya mesti kepalanya di utara, miring ke kanan, kan gitu. Mengapa tidak ke kiri? Saya tidak tahu itu, karena mungkin ada jantung itu yang gini. Kalau ke kanan kan tidak ada sekalian. Nah itu saya kira mubah untuk diikuti. Tetapi kalau mau diikuti ya boleh juga. Tapi kalau yang bertentangan dengan medis, ya tentu tidak akan diikuti. Contoh umpamanya alat zat untuk penambal gigi yang bagus itu kan emas, kan gitu. Rasulullah mengatakan emas itu haram untuk pria. Nah, itu tidak diikuti. Karena apa? Emas itu termasuk cairan yang paling bagus dalam menambal gigi, tidak bau, kan gitu. Nah, ini sebetulnya ada sunnah Rasul dalam arti sunnah qauliyah, tetapi tidak perlu diikuti, kan gitu. Karena perkembangan teknologi, kan gitu. Jadi contoh umpamanya kamu berbekam itu sunnah Rasul, tapi kalau ada teknologi yang sama dengan bekam dan lebih bagus, maka itu tidak perlu diikuti, itu. Nah, sebab kalau umpamanya bekam ternyata teknologi itu sesuai dengan sunnah Rasul tetapi lebih lama, kalau orang itu kondisi kesehatan sudah menurun, kan tidak perlu diikuti, harus diberikan, kan gitu. Umpamanya contoh, orang minum habbatus sauda, kan itu makanan lama sekali. Tapi kalau orang itu sudah tinggi gulanya dan sebagainya, kan harus diberikan insulin, tidak bisa itu. Jadi tidak semua, bukan karena itu tidak normatif itu. Itu kan sesuai dengan Rasulullah umpamanya memberikan madu. Tetapi kan juga ada beberapa, wah madu itu untuk semua penyakit. Ya penyakit apa dulu?
Kalau ternyata itu diminum, ternyata gula darahnya naik, yang menjadi tidak thayyib, halal tetapi tidak thayyib sekalian. Jadi hemat saya, ada sunnah Rasul yang memang perlu diikuti, ada sunnah yang kaitannya dengan keduniaan, itu memang kalau bertentangan dengan teknologi ya tidak perlu diikuti. Karena sunnah itu tidak mutlak sunnah dari Rasulullah, tetapi sunnah itu mungkin sunnah masyarakat Arab. Kesulitan kita kan membedakan sunnah Rasul dan sunnah masyarakat Arab. Itu yang sulit sekalian. Sulit kita. Ya. Kalau ini Pak, sunnatul Rasul yang Rasul itu istrinya lebih dari 4, bahkan sampai 9. Ya. Bagaimana dengan umatnya ini? Apakah hukumnya bagaimana? Kalau begini, Kan haram saya kira. ulama berbeda pendapat. Mengapa kok tahu-tahu dalam surah An-Nisa itu kok fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba? Kok tidak menyebut satu dulu, nikahilah perempuan yang paling top. Top itu kan bahasa Arab ya, top. 2, 3, 4. Kok tidak satu dulu, kenapa? Kan gitu. Nah, itu sebetulnya yang menarik untuk dikaji sehingga ulama berbeda pendapat. Kan gitu. Mengapa kok fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan? Baru di situ kalau kamu takut tidak berbuat adil maka satu saja. Tetapi dari aspek manusia apa ada sih manusia yang adil? Kan tidak bisa. Maka itu kalau dalam bahasa bahasanya mungkin bahasa pleonasme ya, di Lulu itu nikahlah wanita 2, 3, 4. Kalau kamu takut tidak berlaku adil ya 1. Ya normatif ya 1 itu. Tetapi Quran itu bukan berarti mengajarkan supaya nikah lebih dari 1. Tetapi ini merupakan solusi bagi mereka yang mempunyai nafsu seks tinggi, diberikan solusi boleh lebih dari 1. Kan gitu toh. Jadi suami mengambil wanita itu karena apa? Sudah betul-betul wanita itu mencintai suaminya, meninggalkan orang tuanya, saudaranya, itu kan lebih itu amanah itu. Wastaklaltum furujahunna bikalimatillah. Kemudian kamu halalkan farjinya karena kalimat Allah. Jadi itu pasti amanah itu yang terakhir sekalian. Maka Rasulullah tidak menyebut pertama itu mawaddah. Kalau Quran mawaddah, tapi pada khutbah wukuf tidak disebut mawaddah. Cinta itu tidak, rahmah tidak. Sebab itu nanti hilang semua. Mawaddah itu hilang, rahmah itu hilang. 25 tahun masih seneng, badannya masih kurus, masih kecil, kepleset kulit gedang, wis yang disalahke nanti yang buang kulit pisang itu. Oh, nanti kalau sudah usia 36 40 mesakake usia. Rahmah yang muncul. Tapi itu nanti hilang. Kalau sudah usia 40 badannya gemuk, sudah hilang itu nanti. Rahmahnya mesakake kan gitu. Itu nanti hilang. Mawaddah hilang, rahmah sudah hilang. Isine mung mesakake kan gitu. Nah, kalau sudah mesakake, itu nanti juga hilang kok mesakake itu. Sudah masa menopause 55 sudah hilang itu. Kalau duit banyak ya cukup menikah lagi. Cari lagi sekalian. Nah, maka yang terakhir Nabi itu amanah. Jadi mawaddahnya tidak disebut, rahmahnya tidak disebut, tapi amanahnya disebut. Itu pada khutbah wukuf, Pak. Rasulullah itu kan hanya sekali haji. Nah, kemudian khutbah wukuf menyebut itu. Ya, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Maka yang tidak bisa hilang itu amanah. Mawaddah hilang, rahmah hilang, amanah tidak akan hilang. Maka tidak boleh karena istri itu mitsaqon ghalidha, perjanjian yang kokoh, tidak boleh dicerai juga tidak boleh, ditinggal juga tidak boleh. Maka orang Jawa wis pokoknya kudu diopeni, diingu sampai ngurak gitu loh sekalian. Ya dipelihara sampai jebol pokoknya itu. Rasulullah hanya sekali, Pak. Sekali apakah jadi sunnah? Tidak, pesan itu memang cukup sekali karena Rasul hajinya sekali. Jadi yang disebut bukan umat Islam tapi ayyuhan nas, hai manusia.
hari ini adalah hari yang bersejarah, hari di mana diharamkan itu, kemudian beliau menyebut ittaqullaha fin nisa. Jadi ini karena penting hari perpisahan antara saya dengan kamu semua, kan begitu, maka itu tadi ittaqullah fin nisa. Tidak ada Pak, kata takwa itu yang dihubungkan dengan wanita itu hanya satu kali ketika Rasulullah khutbah wada itu begitu pentingnya itu. Jadi saya kira begitu Bu. Jadi kalau kaitannya dengan nikah ya, nikah itu enggak, kalau hukum asalnya itu boleh sebetulnya. Hukum asal itu boleh. Jadi 2, 3, 4 itu boleh. Nah, tapi bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, kan gitu. Kapan menjadi haram? Kalau orang itu menikah lagi menjadikan istri pertama sakit, keluarganya berantakan, itu menjadi haram. Yang hukum asalnya boleh menjadi haram. Sebab menyakiti orang lain, mendolimi orang lain itu kan haram hukumnya. Maka undang-undang ya, Inpres nomor Undang nomor 174, Inpres nomor 1 1991 menyatakan kalau mau menikah harus ada izin resmi dari istri pertama. Nah, itu berarti tanda sudah rela dan itu tidak disakiti. Nah, ini hukumnya boleh. Tetapi kalau tidak ada izin, maka hukumnya menjadi haram. Istri hakim ada izin, lah itu bagus kan gitu, boleh, itu enggak apa-apa, karena istrinya melegalisir, merestui, kan gitu, itu enggak apa-apa, boleh. Gimana Pak? Tapi istrinya Ya. pingsan. Masyarakat yang tidak rela, kan itu saja. Masyarakat tidak rela apa? Karena seolah-olah dia menjadi panutan, itu yang jadi. Tapi dari aspek hukum itu sah dan dia tidak menyakiti istrinya, tidak menyakiti keluarganya, tidak juga menyakiti istri yang kedua. Jadi pendekatan yuridis, pendekatan hukum itu boleh. Tapi kalau menyakiti istrinya, menyakiti keluarganya, lah itulah perkawinannya sah secara formil, tapi substansial dia haram. Jadi haram itu bukan haram li dzatihi, tapi haram li ghairihi. Haram karena yang lain. Jadi dia menikmati, tapi sesungguhnya menikmati sesuatu yang haram. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami. Jadi menetapkan itu kan tidak hanya dari satu pendekatan saja, dari berbagai macam pendekatan. Maka kalau Nabi bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu kepada perbuatan dolim, mendolimi istri, mendolimi anak. Nah, ya. Jadi Nyun Sewu ini kan sedang ada kasus sekalian. Saya juga ikut terlibat ini kasus ini. Jadi konsultan begitu ya. Itu memang subhanallah. Jadi kasihan. Istrinya terdolimi, anaknya terdolimi, kan begitu. Nah, ini kan kasihan ini, kasihan betul. Nah, seolah yang dilakukan memang legal. Dia menikah dengan nikah mungkin resmi, mungkin itu, tapi menyebabkan orang lain sengsara. Seperti halnya kita ngebut di jalan raya, tetapi juga bisa menjadi sengsara bagi diri kita sendiri. Nah, itu juga perbuatan ngebut itu sekalipun di jalan tol, tapi kalau menyebabkan bahaya bagi diri kita sendiri, maka perbuatan itu juga menjadi terlarang. Jadi rasionya begitu Bu, saya kira. Nggih, sambut. Sudah jam 10 kurang seperempat sekalian. Bapak dan Ibu, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian sekalian. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larut malam dan tambah malam tadi tambah gayeng ya Pak Resyan. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga dapat menjadikan bekal kita untuk
menjalani hidup ini dan menjadi bekal untuk hidup di akhirat nanti. Karena besok masih ada serangkaian acara yang cukup padat, maka acara pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini dan sugeng istirahat, semoga bermimpi indah ya. Karena kemesraan kita pada malam hari ini berkumpul bersama-sama. Mari kita mungkin sambil berdiri nanti bersalam-salaman kita. Sugeng kondur, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita dirahmati dan diberkahi Allah. Semoga besok kita dibangunkan Allah lagi dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh acara berjalan lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata maupun sikap dalam penyelenggaraan acara ini. Monggo berdiri semua. Kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara Bapak Ibu yang bermalam di Hotel Geraha Agung besok pagi jam 6 ya, bisa untuk sarapan pagi di tempat ini besok pagi jam 6 ya Pak ya. membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu.